Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Sandra dengan NIM 216050074. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis kewirausahaan saya, yaitu tentang tas rajut dengan dosen pengampu Ibu Trinitaria Marlis Putri SSI MM. Yang pertama-tama yaitu membahas latar belakang, berikut adalah cuplikannya. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu latar belakang tas rajut. Rajutan sering diidentikan dengan kegiatan nenek-nenek yang duduk di kursi goyang, karena merajut merupakan kegiatan yang bisa menjadi hobi atau kegemaran, sehingga bisa dilakukan sambil bersantai di waktu luang. Selanjutnya yaitu tas rajut memiliki sejarah panjang dan kaya yang mencerminkan evolusi seni merajut dan perubahan gaya dari waktu ke waktu. Saat ini tas rajut digemari karena sifatnya yang unik, serbaguna, ramah lingkungan, dan modis. Tas rajut ini merupakan sebuah kreativitas seseorang dalam mengikuti perkembangan zaman, terutama pada zaman sekarang seperti banyaknya tas yang jauh lebih modern, tetapi ada beberapa orang yang tetap melestarikan tas rajut sampai sekarang dengan menampilkan keunikan yang lebih modern sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Tas rajut merupakan salah satu jenis hasil kerajinan tangan yang memiliki nilai eksklusivitas yang cukup tinggi, apalagi dari sisi harga yang tidak jauh berbeda. Tas rajut memang sudah banyak dijumpai di pasaran, namun bentuknya terlalu monoton dan cenderung kuno. Biasanya tas rajut ini hanya berbentuk persegi 4 polos tanpa adanya penambahan aksesoris lain. Selanjutnya yaitu, agar tas tidak terkesan biasa dan monoton, tas diaplikasikan dengan kombinasi dan model yang sesuai dengan selera anak zaman sekarang, seperti warna yang tidak mencolok dan estetik. Tas dengan warna yang estetik ini menjadi daya tarik dan inovasi modern bagi tas rajut, sehingga tas rajut modern ini dianggap tidak kuno atau ketinggalan zaman, jadi sangat diminati oleh anak muda pada saat ini. Selanjutnya yaitu ada penamaan usaha, logo, dan jargon khas usaha. Yang pertama yaitu penamaan usaha. Nama usaha ini adalah tas rajut estetik. Nama tersebut diberi karena tas rajut ini merupakan tas rajut yang hanya dibuat dengan warna-warna yang estetik dan sesuai dengan keinginan remaja zaman sekarang. Dengan adanya tas ini, maka membuat daya tarik bagi pembeli, karena pada dasarnya tas rajut ini identik dengan warna yang mencolok dan ketinggalan zaman. Sedangkan tas ini sudah melakukan inovasi terhadap model dan warna sesuai pada saat ini. Terus selanjutnya ada logo, bisa dilihat logonya yaitu tas rajut estetik. Selanjutnya yaitu ada jargon khas usaha, tas rajut cantik dan unik, beberapa kali rajutan jadi cantik dong. Itu adalah jargon dari tas rajut ini. Yang ketiga yaitu ada 4W ditambah 1 hal. Yang pertama yaitu ada what. Produk yang ingin dibuat atau dijual adalah tas rajut. Tas rajut ini terdiri dari satu bentuk yaitu tas lempang yang terdiri dari 2 warna yang sudah dikombinasikan. Yang kedua yaitu ada where. Saya membuat usahanya ini di kos atau di rumah saja, yaitu berjualan melalui e-commerce, contohnya seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan melakukan promosi melalui Instagram. Selanjutnya ada who, yaitu pasar produk saya adalah remaja putri yang menyukai barang-barang yang estetik dan cantik. Selanjutnya yaitu ada when, usaha ini dibuka setiap hari dan untuk melakukan pengemasan dilakukan dari jam 8 sampai jam 10 malam untuk pemesanan bisa melalui online shop. Selanjutnya yaitu ada how, yaitu saya akan menjalankan bisnis atau usaha ini sendiri terlebih dahulu karena pengerjaan dan pembuatannya lumayan rumit dan hanya saya yang mampu membuat untuk saat ini. Jika banyaknya pesanan, maka saya akan mencari orang lain yang hobi merajut seperti saya untuk bekerja sama. Untuk modalnya, saya kumpulkan dari uang tabungan yang saya gunakan untuk membeli peralatan. Baik, untuk perhitungan fixed dan variable cost usaha. Yang pertama yaitu menghitung variable cost per unit, yaitu ada bahan baku dan harga. Yang pertama yaitu ada benang handuk seharga 24.000, benang velvet yaitu 36.000, plastik kanvas 45.000, ring tas 15.000, rantai dan pengait tas 45.000, jarum rajut 15.000, kancing magnet 9.000, aksesoris tas 9.000. Totalnya yaitu ada 198.000. Yang B-nya yaitu ada fixed cost, yaitu tidak ada biaya tetap yang harus dikeluarkan. Selanjutnya yaitu jumlah produksi 1 minggunya itu 3 pieces. Rumus visi yaitu visi per unit total cost fixed cost dibagi jumlah produksi. Jadi 198.000 dikurang 0 yaitu dibagi 3. Jadi hasilnya 66.000 per item. Selanjutnya yaitu menentukan atau menghitung harga jual. Visi per unit ditambah persen laba atau margin yang diharapkan dikali nilai per unit. 66.000 ditambah 60% dikali 66.000. Jadi 66.000 ditambah 39.000 sama dengan 105.600 atau 105.000 per pieces. Selanjutnya yaitu step by step pembuatan produk. Langkah-langkah pembuatan produk tas rajut, yang pertama yaitu siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan tas rajut. Yang kedua, sesuai pola tas dan dengan ukuran tas yang akan dibuat dan siapkan
warna tas yang cantik dan estetik. Lalu potong benang rajut dan masukkan benang ke jarum rajut dan mulai merajut pada pola. Selanjutnya, sesuaikan warna benang dengan pola tas yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu setelah selesai dirajut, lalu satukan rajutan hingga berbentuk tas. Selanjutnya, pasang ring penutup tas, pasang tali, dan tas siap dipasangkan. Selanjutnya yaitu ada rencana penjualan dan promosi. Yang pertama yaitu tempat pendistribusian produk. Produk tas rajut ini akan dijual di e-commerce dan media sosial saja. Untuk pemesanan bisa melalui akun resminya. Selanjutnya yaitu sistem penjualan. Sistem penjualan yaitu melalui online saja, tidak menyediakan toko atau tempat penjualan offline. Jika ingin berbelanja, silakan kunjungi toko online shop di Shopee, TikTok Shop, dan Lazada. Selanjutnya yaitu media yang digunakan. Media yang digunakan yaitu media sosial seperti promosi melalui Instagram dan TikTok, dan penjualan melalui TikTok Shop, Shopee, dan Lazada. Selanjutnya yaitu ada promosi atau strategi. Strategi yang digunakan yaitu bisa request warna sesuai keinginan pelanggan, dan bisa request mainan kunci gratis sesuai keinginan pelanggan. Terus selanjutnya ada manajemen waktu. Penjualan ini berlangsung setiap hari tetapi membatasi kapasitas pemesanan sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu dari penjual saja. Berikut adalah pengambilan foto produk yang bisa dilihat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.